Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid ibu yang ibu cintai dan ibu sayangi, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita doa belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pembelajaran kali ini, apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kali ini Ibu Ica akan membahas materi mengenai pola dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Sebelum Ibu lanjut, Ibu Ica mau tanya nih, apa sih strategi dakwah Nabi Muhammad SAW saat berada di kota Mekah? Ayo yang tahu angkat tangannya ya. Azam ingin menjawab. Ayo silahkan. Wah, Azam benar. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW saat berada di kota Makkah itu ada 5 periode. Yang pertama ada dakwah Syria atau dakwah sembunyi-sembunyi. Yang kedua ada dakwah terang-terangan. Yang ketiga ada hijrah ke Habasyah. Dan yang keempat ada misi ke Taif. Dan yang kelima ada perjanjian Aqobah. Sebelum kita melanjutkan materi pola dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Makkah, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui dan memahami awal mula dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan, Rasulullah genap berusia 40 tahun. Rasulullah sering sekali pergi ke Gua Hiro, tinggal di dalam Gua Hiro selama berhari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pada tanggal 17 Ramadan, Malaikat Jibril mendatangi beliau saat berada di Gua Hiro untuk menyampaikan wahyu yang pertama berupa Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Wahyu tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dari pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Turunnya wahyu pertama dan ayat Al-Quran yang pertama itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasulnya. Dan beliau pun mulai melakukan dakwah untuk menyiarkan dan menyampaikan kebenaran pada agama Islam. Setelah itu, turunlah wahyu kedua atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Strategi Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu bukan karena takut, melainkan itu memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada masa itu Rasulullah masih mempunyai jumlah pengikut yang sedikit, apalagi saat itu belum bisa menghadapi masyarakat Quraisy yang begitu kejam. Beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, dan selama itu Rasulullah berdakwah hanya pada golongan terdekatnya saja seperti kerabat dan keluarganya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam selama periode Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu, yang pertama ada Khadijah, yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, yang ketiga ada Zaid bin Harisah, dan yang keempat ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tadi orang-orang yang disebutkan Ibu biasa dikenal dengan as-sabiqunal awalun
atau orang-orang yang terdekat Rasulullah SAW saat pertama kali masuk Islam. Selama periode Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Kemudian turunlah Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Lalu beliau mengumpulkan penduduk dan masyarakat di kota Mekah dan beliau pun berdiri di atas bukit Sofa. Beliau berseru dengan lantang, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Dan seperti inilah ilustrasi animasi Nabi Muhammad SAW yang berada di atas bukit Sofa yang berdakwah secara terang-terangan. Hai sahabat, apakah kalian percaya jika aku katakan bahwa ada pasukan berkuda di lembah bukit ini yang akan menyerang kita? Ya, kami percaya padamu, wahai Muhammad. Kami tidak pernah mendapati sedikit pun keluar darimu ucapan dusta. Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul yang bertugas memberi peringatan kepada kalian agar beriman kepada Allah SWT dan meninggalkan sesembahan selainnya. Walaupun aku seorang Rasul, aku tidak bisa menolong kalian kelak di akhirat. Jadi, selamatkan diri kalian dari panasnya api neraka. Mendengar hal itu, Abu Lahab sebagai paman Rasulullah SAW marah kepada baginda Rasul. Di situ Abu Lahab mulai mengatakan, "Celakalah engkau selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu Abu Lahab pulang dengan wajah yang begitu marah. Cuma untuk ini kau mengumpulkan kami, wahai Muhammad? Sungguh perkataanmu tidak bisa dipercaya. Celakalah kau untuk selama-lamanya. Abu Lahab pergi dengan wajah marah, dan pada saat itu turunlah ayat pertama surat Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Sebagai cara kaum Quraisy memerangi dakwah Islam. Yang pertama, meminta Abu Thalib untuk menekan Rasulullah agar menghentikan dakwahnya. Suatu hari, beberapa pemuka Quraisy mendatangi Abu Lahab mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW agar menghentikan dakwahnya, tetapi Abu Thalib menolak permintaan mereka. Yang kedua, mengancam akan memerangi Rasulullah dan Abu Thalib. Selang beberapa waktu kemudian, kaum Quraisy kembali mendatangi Abu Thalib. Kali ini mereka mengancam akan memerangi Rasulullah SAW dan Abu Thalib sampai titik darah penghabisan. Mendapat ancaman itu, Abu Thalib khawatir dan takut adanya peperangan dan permusuhan terhadap kaum Quraisy. Akhirnya disampaikanlah ancaman tersebut pada Rasulullah. Tapi dari ketegasan sikap Rasulullah yang tetap ingin melanjutkan dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada menyiksa, mengejek, bahkan menghina terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kekejaman terhadap kaum Rasulullah tidak ada henti-hentinya dari hari ke hari. Kafir Quraisy begitu berani menghina, mencemooh kaum muslimin. Dari semua yang dilakukan kaum Quraisy terhadap kaum-kaumnya, Rasulullah hanya bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ke Habasyah. Karena dari penyiksaan kafir Quraisy kepada kaum muslimin membuat Nabi Muhammad SAW berpikir untuk menyelamatkan kaum-kaumnya dan ketauhidan agama Islam. Hal itu turunlah Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertawakallah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan di bumi Allah adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas." Hijrah Habasyah pada saat Nabi berdakwah itu ada dua periode. Yang pertama ada hijrah Habasyah yang ke-1, yaitu ketika kondisi kaum muslimin yang tinggal di kota Mekah begitu sulit dari kekejaman orang-orang kafir Quraisy. Lalu hijrahlah kaum muslimin ke Habasyah. Dikarenakan raja dari negeri tersebut begitu adil, yaitu Raja Najasyi. Selang beberapa lama, setelah mereka tinggal di Habasyah,
Disitulah akhirnya kaum muslimin balik lagi ke kampung halamannya yaitu kota Mekah. Ketika mereka pulang dari hijrah ke Habasyah yang pertama, kaum muslimin mendapat penyiksaan yang lebih kejam dari hal yang sebelumnya. Dari hal itulah adanya hijrah Habasyah yang kedua. Dari kekejaman kafir Quraisy, Rasulullah SAW mengizinkan mereka kembali ke Habasyah. Kafir Quraisy tidak henti-hentinya ingin merusak kaum muslimin. Berbagai cara mereka lakukan hanya untuk menghancurkan kaum muslimin, salah satunya dengan datang ke Habasyah yang mempunyai niat buruk yaitu memfitnah kaum muslimin kepada Raja Najasyi. Singkat cerita, karena Raja Habasyah yang begitu adil dan tidak terprovokasi oleh kaum Quraisy, pulanglah kafir Quraisy dengan tangan yang hampa. Misi ke Taif. Pada tahun kenabian yang ke-10 Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kehilangan dua orang yang dicintainya yaitu Khadijah, istri beliau, dan pamannya Abu Thalib. Dan tahun tersebut biasa dikenal dengan tahun kesedihan atau Am-Huzn. Kafir Quraisy semakin berani dan menyakiti Nabi Muhammad SAW serta para pengikut Nabi Muhammad SAW setelah kedua orang yang dicintainya meninggal. Lihat kondisi yang demikian, Rasulullah SAW berhijrah ke Taif untuk mencari pertolongan ke Bani Thaqif sekaligus mengajak mereka ke dalam Islam. Setelah bertemu para pemimpin yaitu Abdul Yalail, Mas'ud, dan Habaib, Rasulullah SAW memperkenalkan Islam kepada ketiganya. Namun ketiganya menolak bahkan mencaci beliau. Masyarakat Thaqif pun mengusir Rasulullah sampai dilempari batu hingga Rasulullah berlumuran darah dan penuh luka. Rasulullah menghadap langit dan mengadukan nasib yang ditertanya pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, Aku perhatikan awan itu. Ternyata ada malaikat Jibril. Lalu ia memanggilku dan berseru, Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau atas mereka. dari hal itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat penjaga gunung agar bisa melakukan apa saja untuk dikehendaki untuk membalas perbuatan mereka. Rasulullah menjawab, "Jangan lakukan, sebab aku masih berharap Allah melahirkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun." Perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 kenabian bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yathrib. Rombongan tersebut berjumlah 12 orang. Rasulullah menyampaikan dakwahnya, dan alhamdulillah dakwah yang Nabi sampaikan mendapat sambutan yang baik. Setelah itu mereka melakukan baiat pertama kepada Nabi di salah satu bukit Mekah yaitu Bukit Aqabah. Adapun isi baiat tersebut ialah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW, tidak akan membunuh anak-anak mereka, melakukan kejahatan, zina, mencuri, dan melakukan kedustaan, bersedia menyebarkan agama Islam yang dianutnya. Baiat yang pertama disebut dengan baiat wanita, karena tidak meliputi perang dan perang tidak terjadi kecuali setelah pembenaran pikiran dan akidah pada setiap orang. Dalam strategi pengembangan Islam di Yathrib, Nabi Muhammad dan Mus'ab dan rombongan haji pulang ke Yathrib. Tugas Mus'ab ialah membantu penduduk Yathrib yang telah menyatakan keislamannya dalam menyebutkan agama Islam di kota tersebut. Kemudian, pada tahun ke-13 kenabian, jamaah Yathrib datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah tersebut berjumlah 73 orang. Setibanya di kota Mekah, mereka menemui Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan pesan berupa permintaan masyarakat Yathrib agar Nabi Muhammad SAW bersedia datang di kota mereka. Lalu Rasulullah SAW bersedia untuk berdakwah di sana. Untuk memperkuat kesepakatannya, mereka mengadakan perjanjian kembali di Bukit Aqabah, karena hal inilah dikenal dalam sejarah dengan sebutan Perjanjian Aqabah yang kedua. Adapun perjanjian berupa
Penduduk Yathrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Penduduk Yathrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa, ikut berusaha memajukan agama Islam, dan menyiarkan kepada sanak saudara siap menerima segala resiko dan tantangannya. Dengan keputusan ini terbukalah di hadapan Nabi Muhammad SAW harapan baru untuk memperoleh kemenangan karena telah mendatangkan jaminan, bantuan, dan perlindungan dari masyarakat Yathrib. Sebab hal itulah Rasulullah kemudian memerintahkan kepada pengikutnya untuk hijrah ke Yathrib. Karena di kota Mekah mereka tidak hidup tenang dan bebas dari gangguan dan siksaan pada kaum Quraisy. Begitulah perjalanan Nabi Muhammad SAW saat ingin menyiarkan kebenaran pada agama Islam. Nabi Muhammad SAW begitu sabar dalam menghadapi semuanya. Karena itulah kita sebagai kaum muslimin sepatutnya menjadi seseorang yang baik, jujur, dan bertanggung jawab serta merta bersabar dalam keadaan menimpa kita. Sebelum Ibu Ica mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan membuat PR untuk kalian ya. Jangan lupa dikerjakan. Yang pertama, mengapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya berhijrah ke Habasyah? Yang kedua, bagaimana pola dakwah Nabi Muhammad saat berada di Mekah? Yang ketiga, jelaskan kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang keempat, bagaimana Nabi Muhammad dan para sahabatnya menghadapi siksaan dan ancaman dari kaum Quraisy. Tugas PR kalian ini untuk mengingat kembali pembelajaran yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ica. Dan untuk pengumpulannya, kumpulkan pada ketua kelas ya. Sekiranya itu pemaparan dari Ibu Ica, kurangnya lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.